Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, Dapuri itu nama kampung. Ini satu-satu bercanda pula dia. Dan selawat bertanda salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau dan para sahabat beliau, kita merasakan iman dan Islam sampai sekarang ini. Adapun pada malam berbahagia ini, saya membawa tema tentang sombong. Dalam Al-Quran mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berlaku sombong di atas permukaan bumi ini. Allah menyuruh kita tidak sombong. Yang pasti sombong itu siapa? Allah. Allah yang sombong. Selain darinya tidak bisa sombong. Karena mereka itu lemah. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Kenapa kita sombong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sombong sebesar darah. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka menyukai baju yang indah, sandal yang indah? Beliau menjawab, Allah itu indah. Aku menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Engkau yang punya pangkat, engkau yang punya harta, buat apa engkau sombong? Hartamu hanya titipan. Ketika engkau menyimpangkan hartamu, itulah hartamu yang sebenarnya. Yang kedua, engkau mempunyai pangkat, engkau merendahkan orang lain, belum tentu dia rendah, tapi di mata Allah pasti mulia. Karena pada dasarnya Allah memandang dari hati. Begitu juga dengan harta, dengan pangkat. Kasih orang miskin, kasih tidak mempunyai harta, warnanya bisa dikatakan jelek. Yang kedua, jika seandainya hartanya banyak, buat apa? Ada juga yang ketika mengatakan, aku sudah mempunyai harta, tapi ketika tidak menyimpangkan, buat apa? Mau digudangin kok. Ketika situ ya, sombong, aku adalah Tuhan Firaun, tenggelam juga di laut. Ketika Qarun mengatakan, aku yang paling kaya di kota Mesir, tenggelam juga di tanah, kan? Betul kan? Betul. Coba seandainya kita sombong, buat apa? Karena mereka yang paling kaya, paling penguasa, paling hartanya paling banyak. Kalian belum tentu. Dan dari sahabat Yan bin Himar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, kalian bersikap saling rendah hati, sehingga seseorang tidak berbuat zalim kepada orang lain, dan seseorang tidak berbuat sombong kepada orang lain. Kita kalau rendah hati bisa orang lain atau enggak? Disayang. Tapi saya bentuk. Yang kedua, jika kalian rendah hati, Allah sayang kepada kita. Bukan Allah saja yang sayang kepada kita, seluruh makhluknya pasti sayang kepada kita. Yang kedua, jika seandainya rendah hati, insya Allah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi penuntut ilmu, jika seandainya sombong, ilmunya ada, hafal kitab, hafal Al-Quran, jika sombong, apa? Ada kisah ketika di Baghdad. Ketika itu dia melebihi gurunya. Dia suatu tempat, dia tidak izin kepada gurunya. Ketika gurunya di majelis, maka dia berkata, "Mana pelan? Wahai guruku, dia sudah pergi ke majelis untuk mengajar di suatu kampung. Kenapa dia tidak izin kepadaku? Aku tidak tahu, wahai guruku."
Dengar seluruh muridku, dengar. Ilmunya di sini, tetapi badannya di sana. Ketika itu murid ini ketika berceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana celengak-celenguk karena tidak tahu ilmunya. Itulah akibat su'ul adab. Dan Rasulullah SAW, Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Ia tidak menganiaya, tidak mengecewakan saat ia membutuhkan bantuan, dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini tunjuk ke dadanya 3 kali. Sudah termasuk kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya yang Muslim. Bukan hanya yang bilang, Rasulullah mengatakan Muslim yang lain dan Muslim yang lain itu saudara. Bahkan orang kafir pun kita harus berbuat baik, apalagi seorang Muslim. Seandainya Allah menyuruh kita berbuat baik kepada Muslim, itu ada hikmah di dalamnya. Kita makhluk sosial, saling tolong menolong. Dan saya tidak akan panjang tausiah karena takut lama pula lagi. Dan terakhir, saya akan membacakan beberapa nasihat dari ulama terdahulu. Hati yang sombong, penuh dengan duri, menghempit jiwa, takkan pernah tenang meski terang. Di dalam kegelapan hati, engkau tetap terbelenggu dalam kesombonganmu. Bukalah mata wahai orang yang terpesona. Dalam kesombongan tersembunyi kelemahan. Tidak ada kebesaran tanpa kerendahan hati. Tak ada kemuliaan tanpa rendah hati. Lihatlah dunia, tanamkanlah bijaksana. Setiap ciptaan mengajarkan kebesaran Tuhan. Engkau hanyalah debu. Di lautan luasnya, mengapa sombong? Mengapa sombong? Di hadapan keagungannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukran, hanya ini yang kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf karena pada nyatanya saya tidak melakukan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.